Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ines, dan rekan saya Yoga akan membahas tentang materi proses penentuan EVA atau Economic Value Added. Pertama-tama, akan kami mulai dari pengertian dan pembahasan lebih lanjut mengenai apa itu EVA. Lalu, kami akan berikan contoh soal. Yang pertama yaitu pengertian dari EVA. Nah, apa itu EVA? EVA merupakan ukuran keberhasilan manajemen suatu entitas dalam meningkatkan nilai tambah entitas tersebut. Sumarsan 2013.2131. EVA sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan suatu entitas yang dinyatakan dalam satuan mata uang. Nilai EVA memiliki tolak ukur berikut. Yang pertama, EVA lebih besar dari 0 atau positif. Perusahaan mampu menciptakan nilai tambah ekonomis bagi investor serta mampu meningkatkan nilai asetnya. Yang kedua, EVA sama dengan 0 atau impas. Perusahaan tidak mampu menciptakan nilai tambah ekonomis bagi investor karena laba operasi hanya bisa untuk menutup biaya modal. Yang ketiga, EVA kurang dari 0 atau negatif. Perusahaan tidak mampu menciptakan nilai tambah ekonomis bagi investor dan bahkan menurunkan nilai asetnya. Yang selanjutnya, rumus Economic Value Added atau EVA. Yaitu rumusnya NOPAT dikurangi capital gains. Next. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menghitung Economic Value Added atau EVA. Yang pertama, hitung NOPAT atau laba operasi bersih setelah pajak. NOPAT sama dengan EBIT dikali dalam kurung 1 dikurangi pajak. EBIT sama dengan laba sebelum bunga ditambah pajak. Yang kedua, hitung TC, yaitu total modal yang diinvestasikan. TC sama dengan dalam kurung total hutang ditambah ekuitas dikurangi utang jangka pendek. Yang ketiga, hitung WACC atau biaya modal rata-rata tertimbang. WACC sama dengan dalam kurung D dikali RD dalam kurung 1 dikurangi tax ditambah E kali RE. Untuk menentukan D sama dengan total hutang dibagi total hutang ditambah ekuitas total. E sama dengan ekuitas total dibagi total hutang ditambah ekuitas total. RD sama dengan beban bunga dibagi hutang jangka panjang. RE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas total. TAX atau tax sama dengan beban pajak dibagi laba bersih sebelum pajak. Yang keempat, hitung capital gains. Capital gains sama dengan WACC dikali TC. Yang kelima, hitung EVA. EVA sama dengan NOPAT dikurangi capital gains. Materi selanjutnya yaitu contoh soal akan dibawakan oleh rekan saya Yoga. Untuk Yoga dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari Economic Value Added atau EVA. Berikut itu contoh bagaimana cara menghitung dan menganalisis kinerja keuangan menggunakan EVA. Berikut adalah data keuangan dari PT Barca pada periode 31 Desember tahun 2021, yaitu jumlah utang jangka pendek sebanyak 150 juta rupiah, jumlah utang jangka panjang sebanyak 100 juta rupiah,
total hutang sebanyak 250 juta rupiah, total ekuitas sebanyak 160 juta rupiah, laba bersih sebanyak 225 juta rupiah, beban bunga sebanyak 200 juta rupiah. Lalu yang terakhir pajak sebanyak 10 juta rupiah. Nah, berdasarkan data keuangan di atas berikut, maka cara menghitung EVA yaitu yang pertama, menghitung net operating after tax atau bisa disebut NOPAT. Rumusnya yaitu EBIT dikali 1 dikurangi pajak. EBIT-nya sendiri itu laba usaha ditambah beban bunga tutup kurung dikurangi pajak. Laba usahanya sendiri itu sebanyak 225 juta rupiah ditambah beban bunga sebanyak 200 juta rupiah dikurangi pajak sebanyak 10 juta rupiah. Lalu hasilnya 425 juta rupiah dikurangi 10 juta rupiah sama dengan 415 juta rupiah. Lalu yang selanjutnya menghitung TC atau total modal yang diinvestasikan. Rumusnya yaitu total hutang ditambah ekuitas tutup kurung dikurangi hutang jangka pendek. Total hutangnya sendiri sebanyak 250 juta rupiah ditambah ekuitas sebanyak 160 juta rupiah tutup kurung dikurangi hutang jangka pendek sebanyak 150 juta rupiah. Hasilnya yaitu 410 juta rupiah dikurangi 150 juta rupiah sama dengan 260 juta rupiah. Lalu yang ketiga, menghitung WACC. Rumusnya yaitu dalam kurung D dikali RD tutup kurung dalam kurung 1 dikurangi pajak tutup kurung ditambah dalam kurung E dikali RE tutup kurung. Pertama kita mencari D. Rumus D tadi itu yaitu total hutang dibagi total hutang ditambah ekuitas total. Nah, total hutang sendiri itu 250 juta rupiah dibagi dalam kurung total hutang sebanyak 250 juta rupiah ditambah ekuitas total sebanyak 160 juta rupiah tutup kurung, hasilnya sama dengan 60,98%. Lalu E yaitu rumusnya ekuitas total dibagi total hutang ditambah ekuitas total. Ekuitas totalnya sendiri 160 juta rupiah dibagi dalam kurung total hutang 250 juta rupiah ditambah ekuitas total 160 juta rupiah, hasilnya sama dengan 39,02%. Lalu RD rumusnya itu beban bunga dibagi hutang jangka panjang. Beban bunganya yaitu 200 juta rupiah dibagi beban jangka panjang, hutang jangka panjang yaitu 100 juta sama dengan 200%. Lalu RE rumusnya yaitu laba bersih dibagi ekuitas total. Laba bersihnya sendiri itu 225 juta dikurangi 10 juta lalu dibagi 160 juta, hasilnya sama dengan 134,43%. Lalu untuk tax atau pajak yaitu rumusnya beban pajak dibagi laba bersih yaitu 10 juta rupiah dibagi 225 juta rupiah yaitu 4,44%. Lalu selanjutnya menghitung WACC 60,98% dikali 200% tutup kurung dalam kurung 1 dikurangi 4,44% tutup kurung ditambah dalam kurung 39,02% dikali 134,47% tutup kurung. Lalu dalam kurung 0,6098 dikali 2 tutup kurung, lalu dalam kurung lagi 1 dikurangi 0,0444 tutup kurung ditambah dalam kurung 0,3902 dikali 1,3443 tutup kurung.
Hasilnya yaitu 101,22 dikali 0,95 ditambah 0,52 sama dengan 1,16 ditambah 0,52. Hasilnya sama dengan 1,68. Lalu selanjutnya menghitung capital charge. Rumusnya yaitu WACC dikali TC. WACC tadi itu sebesar 1,68 dan T dikali TC sebesar 260 juta rupiah. Hasilnya sama dengan 436.800.000 rupiah. Lalu selanjutnya menghitung EVA. Rumusnya yaitu NOPAT dikurangi capital charge sama dengan 415 juta dikurangi 436.800.000 rupiah. Hasilnya itu sama dengan negatif 31.800.000 rupiah. Nah, selanjutnya itu kesimpulan dari contoh soal yang tadi. Nilai EVA PT Barca itu di bawah 0 atau bernilai negatif, yaitu sekitar negatif 21.800.000 rupiah. Yang mana artinya PT Barca tidak mengalami nilai tambah ekonomis, sehingga perusahaan tidak mampu menciptakan nilai tambah ekonomis bagi investor. Sekian dari saya, akan saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih rekan Yoga atas pemaparan materinya. Sekian penjelasan mengenai materi proses penentuan EVA dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.